Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi bersama kami tentunya di Fajar Berkah. Pasti berkah. Nah tadi ya sebelumnya udah asik banget membicarakan tentang tanda-tanda hari kiamat yang nauzubillahi min dzalik banget ya Pak Ustadz, mengerikan. Betul banget. Dan bikin merinding mungkin dengarnya. Nah sekarang aku juga sering dengar sih katanya Pak Ustadz, mengapa sih kematian para ulama dan orang-orang saleh ini menjadi tanda-tanda hari kiamat. Apakah memang orang-orang yang tidak beriman atau orang kafir saja yang menyaksikan hari kiamat atau bagaimana nih Pak Ustadz mungkin? Baik. Bismillah. Pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Kenapa kematian para ulama ya dan orang-orang soleh itu tanda kiamat seperti itu ya? Betul. Karena begini, qawamud dunya bi arba'ati asya. Dunia akan tegak kalau penegaknya ada. Penegaknya ada. Dan banyak sekali. Ada sholat yang harus kita jaga. Ada warisan Nabi yang harus kita lestarikan. Betul. Ada Al-Quran yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Ada Allah yang harus kita sebut-sebut namanya. Kalau semua yang menjadi kekokohan dunia ini sudah tidak ada, tentu jangan harap dunia ini kuat. Contoh, kita membuat rumah, dibikinlah rumah, dibangunlah pondasinya, dibangunlah tiangnya. Apabila pondasinya kita hancurkan, apabila tiangnya kita robohkan, apa yang terjadi dengan rumah? Hancur, begitu ya. Betul, seperti betul, itu. betul. Nah, apabila Allah sudah kita lupakan, ajaran Rasulullah sudah kita hilangkan, sholat sudah tidak lagi dilakukan, bagaimana dengan ketegakan dunia ini? Karena itu adalah tiang-tiang agama, itu adalah tiangnya kekokohan dunia. Kalau sudah orang semakin lupa dengan ajaran agama, tentu akan terjadi hari kiamat. Maka apabila para alimil ulama sudah meninggal dunia, pewaris sudah berkurang. Betul. Innallaha la yaqbidul ilma walakinallaha yaqbidul ulama. Allah tidak menghilangkan ilmu dari muka bumi. Ilmu Allah tetap ada. Tapi Allah mencabut para ilmuwan. Tapi Allah mencabut para ulama. Kalau para ulama ini sudah tidak ada, generasi-generasi berikutnya tidak ada. Betul. Otomatis seperti apa kualitas agama ini? Ya, nah itu betul. Kalau ditanyakan kenapa kematian para ulama menjadi salah satu tanda-tanda kiamat itu, karena akan berpotensi manusia seperti hewan. Oh, iya. Ada kaul ulama yang menyatakan laulal ulama lakanatin nasi kal bahaim. Kalau tidak ada ilmu ulama yang kita gunakan, yang kita lestarikan, yang kita pakai di muka bumi ini, mesti manusia akan seperti hewan. Dia akan menumpahkan darah satu sama lain, dia akan melakukan hubungan bebas satu sama lain, dia akan menghalalkan segala cara gara-gara ilmu ulama sudah tidak ada. Itu jadi wajar kalau itu menjadi salah satu penyebab hari kiamat akan segera terjadi. Seperti itu mungkin ya, barangkali bisa dipahami ya, insyaallah. Insyaallah. Luar biasa ternyata ya. Serem banget ya. Memang benar-benar agama itu pondasinya dunia mungkin ya. Tanpa agama juga nanti nggak balance ya, kenyamanan dunia. Gimana nih Kang Dwiki? Serem banget ya. Tapi Pak Ustadz, bagaimana sih seharusnya sikap umat muslim nih Pak Ustadz dalam menghadapi tanda-tanda hari kiamat nih Pak Ustadz? Bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi tanda-tanda kiamat ini? Tentu kalau tadi si AA sama Teteh ini bilangnya serem, berarti suatu hal yang sangat menakutkan.
takut itu bagi siapa ya? Takut itu bagi siapa? Bagi Tentu kita. bagi orang yang belum siap. Ya, Iya. bagi Berarti- orang yang belum siap. Kita harus siap juga berarti. Siap. Makanya tadi ada pertanyaan, bagaimana sikap seorang muslim menghadapi itu? Heeh. Berarti kita harus siap. Betul. Kalau kita dihadapkan dengan musuh, umpamakan ya, ada serangan dari sekelompok musuh. Kita akan takut atau berani? Kalau Harus. banyak kan saya kabur sih Pak Ustadz. Ya, Pengecut banget ya ternyata Pak Ustadz. enggak, soalnya saya pakai logika ya Pak Ustadz. Kalau misalnya saya sendiri terus musuhnya banyak kan, ya saya kabur saja Pak Ustadz gitu. Gara-gara sendiri ya? Iya, kalau Berarti sendiri. butuh temen ya? Butuh temen. Butuh mudah-mudahan. Begitu pula kalau hari kiamat ini akan terjadi, menghadapi kita, Mm-mm. kita harus menghadapinya kan, seperti itu. Kita akan lari, akan takut kalau tidak punya teman. Apa teman kita? Amal ibadah mungkin. Amal ibadah. Oh, amal ibadah. Tidak ada yang bisa menemani kita di hari nanti kecuali amal perbuatan kita. Tentu kita harus menyiapkan pahala sholat yang Allah terima. Betul. Karena tidak setiap orang sholat mungkin diterima gitu ya. Mm-mm. Karena betul, ada orang yang beramal tapi tidak berilmu. Itu hati-hati juga. Itu sia-sia Pak Ustadz. Kalau sia-sia enggak. Oh, enggak, kenapa tuh? Setiap orang berbuat baik itu dicatat baik. Oh. Iya. Kalau orang beramal, sholat sah enggak sah, niat sholat sudah bagus. Sudah bagus. Tapi kalau kita sholat tapi tidak sah, pertanyaannya mau nggak kita seperti itu? Enggak dong. Tentu Tidak kita dong, pengen Ustaz. sholat tapi sah gitu ya. Iya. Itu akan jadi teman buat kita untuk di akhirat nanti, untuk menghadapi yang Allah jadikan. Jadi kita tidak perlu takut karena ini adalah rencana Allah yang pasti akan terjadi. Yang harus kita lakukan, jangan lari, jangan ketakutan nanti ya. Siap, Ustaz. Tapi kita harus Berani. menyiapkan bekal. Apa bekal itu? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal dirilah untuk menghadapi hari esok, yaitu hari setelah dunia ini. Kenapa? Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bimbang, tidak ada rasa gemetaran bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi penjaga dan pengurus kita dan menjadi juru selamat kita. Allah dan Allah. Tidak takut, insya Allah. Dan tidak seram juga. Tidak seram juga. Cuman kalau kita kosong, tidak punya senjata, seperti kita menghadapi musuh yang kemudian kita belum punya apa-apa. Nah, seperti itu. Oke, siap. Jadi Insya ya Allah. bisa dibilang siap nggak siap ya harus siap ya. Harus Pak Ustadz. siap dan harus kita siapkan. Nah, memang tidak bisa menghindar juga ya. Tidak Pak bisa Ustadz, ya. menghindari kalau kita akan terjadi kiamat di muka bumi, kemudian kita akan lari dari muka bumi, kemana kita lari? Mau ke planet yang lain? Tetap Betul, aja betul. akan Tetap aja hancur. hancur ya, Pak Hancur Ustadz. juga. Karena tabrakan ya. Iya. Karena hancurnya tuh alam semesta ya Pak Alam Ustadz ya. semesta, seluruh alam, matahari, bumi, bulan, semuanya sudah tidak beraturan lagi porosnya. Peredarannya sudah tidak beraturan dan akan berjatuhan. Nah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Luar Masya Allah. biasa sekali ya. Aku benar-benar ngebayanginnya kayak aduh hancur kemana-mana. Nggak bisa juga sembunyi ya. Memang itu juga mungkin sudah takdirnya ya Pak Ustadz. Iya, Tapi ya kita harus berdoa saja agar dihindarkan mungkin ya. Iya. Tidak terjadi bagi kita, bagi mungkin pemirsa di rumah juga. Betul. Dan masih banyak lagi tentunya ya tentang pembahasan-pembahasan kita mengenai tanda-tanda hari kiamat. Betul Tapi seperti sih. biasa dipotong dulu karena ada yang mau lewat. Tapi mungkin bagi pemirsa di rumah yang memang pengen banget nih bertanya ke Pak Ustadz, ke kami, boleh banget langsung aja kontak ke nomor 0813-9447-7912. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Fajar Berkah, pasti berkah.